صنف سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في مجموعه رضي الله عنه إلى أن قال: واعلم رحمك الله أنه غلب علينا طول الأمل فقست قلوبنا وغلبت عليها الغفلة فتراها ميتة ولا تتأثر بذكر الموت ولا برؤية الموتى ولا تتعظ بالآيات والمواعظ. قال سبحانه: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وقال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد: إن المواعظ لا تغني أسير هوى مغفل القلب في حيد عن السنن. وقال الآخر: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفحت بها أضاءت ولكن ضاع نفك في الرماد. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سيذكر من يخشى إنما يتذكر أولو الألباب. قال سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه رحمه الله تعالى: وكل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشع للتذكير والبيان فذلك لضعف الإيمان واعتلال الجنان حيث ران عليه ما ران فليتدارك ما بقي من عمره وما فرط في أمره. فالعجب كل العجب ممن إذا اعتلت يده أو رجله بذل جهده في علاجها بكل وجه، وإذا اعتل قلبه ومرض أو مرض لبه لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طبه ويهمل أمره حتى يموت قلبه فلا يحيا أبدا ويتبع عليه ويذهب دينه فلا يفلح سرمدا، إلى آخر ما قال. ثم كل تأثر لم يثمر ثمرة من فعل أعمال صالحة وتجنب لأعمال رديئة فهو كالعدم، لأنه لا يراد لذاته بل لما يحصل منه إلا أن أول التأثر ربما يكون ضعيفا ولا يحمل على الأعمال، فعلى الإنسان أن يردفه بثان وثالث وهكذا إلى أن يحصل به المقصود. ثم لم يزل يكرر ذكر الموت وأهواله وما بعده على قلبه مدة حياته ليزيد تأهبه له ولا يهملها ولا يتركها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Masih kita dalam kajian online kita, pengajian Waqaf Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan hari Sabtu sore, sebagaimana biasa kita mengkaji kitab Majmu' daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah. Dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang fikir, merenung dan merenungkan tentang kematian. Dan kita bahas panjang lebar bagaimana cara kita merenung tentang kematian. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat, merenungkan tentang kematian. Kemarin kita bahas yang jadi problem utama bukanlah kematian itu, sebab kematian adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati, yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang pejabat mati, yang rakyat mati, semuanya mati. Yang cantik mati, yang cakep mati, yang buruk rupa juga mati. Semuanya, enggak beda. Ya, enggak beda, semuanya mati. Jadi kematian bukan problemnya, tetapi bagaimana keadaan kita saat kita mati dan bagaimana keadaan kita setelah kematian. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita renungkan. Dan kemarin kita bahas keadaan seseorang saat dia wafat, saat dia meninggal dunia sesuai dengan keadaan hidupnya. Yang hidupnya di dalam ketaatan, maka ambil kabar dia wafat dalam ketaatan. Tetapi kalau dia hidup di dalam kemaksiatan, ambil kabar dikhawatirkan wafatnya pun di dalam kemaksiatan. Bagaimana dia ingin wafat dalam keadaan sujud, sedangkan seumur-umurnya enggak pernah sujud atau jarang. Potensi mati dalam sujud terlalu kecil, terlalu tipis. Kenapa? Karena seumur-umur enggak pernah sujud. Dia pengen mati dengan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan kematian yang datangnya tiba-tiba, ya tanpa jadwal, mau cari ini orang dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, dia enggak pernah mengucapin la ilaha illallah. Bagaimana kematian bisa datang dengan dia menyebut la ilaha illallah?
Ya potensinya terlalu kecil, kemungkinannya terlalu kecil. Tapi kalau orang yang setiap saat dalam keadaan sujud, setiap saat membaca Al-Quran, setiap saat berzikir kepada Allah, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kematian pun saat datang mau cari dia selain sujud nggak dapetin. Kematian pun ketika datang mau cari dia dalam keadaan selain membaca Al-Quran nggak didapetin. Selain di dalam keadaan berzikir dan mengucap la ilaha illallah nggak didapetin, sehingga kemungkinan wafat dengan keadaan demikian sangat besar. Karena itu dalam satu asar disebutkan yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang keadaan matinya itu tergantung dengan keadaan hidupnya. Wa yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ala ma mata alaih. Dan kelak akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan wafatnya. Makanya di dalam hadis orang yang matinya itu dalam keadaan haji atau umrah, maka dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat mulabbiyah, dengan bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Orang yang wafatnya di dalam berjuang di medan perang, demikian pula ketika dibangkitkan itu lukanya masih ada, ya, darahnya masih tetap mengalir dan harumnya lebih harum daripada minyak wangi yang pernah ada. Hakala di dalam hadis disebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud ya'rifuna kullan bisimahum, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf. Karena itu bukan yang jadi masalah penting adalah kematian itu sendiri, tetapi bagaimana keadaan kita saat kita wafat. Nah, ini perlu kita renungkan. Enggak ada yang bisa menjamin di antara kita dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang bisa kita lakukan dua hal. Yang pertama adalah kita meminta kepada Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Yang kedua, kita warnai kehidupan kita dengan ketaatan, dengan keadaan yang mana kita ingin diwafatkan dengan keadaan itu. Ya, warnai hidup kita, perbanyak hidup kita dengan hal itu, sehingga kita ditutup dengan usia kita dengan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang perlu kita renungkan lagi, bagaimana kita di dalam kubur. Allah. Tiap hari kita dengar orang mati. Ya. Tiap hari kita dengar orang meninggal dunia. Tapi kenapa enggak jadi pelajaran bakal kita, ya? Orang yang pada dikuburin di dalam kuburnya, di lubang yang sempit itu, ini harus kita pikirkan, renungkan sebelum tidur tuh, daripada ente pegang HP, mainan HP, ya. Sebelum tidur di atas ranjangnya kita di kegelapan malam, ya, sampai setelah kita baca doa sebelum tidur, kita renungkan saat kita dibaringkan di dalam kuburan kita di kegelapan itu, ya. Dan saat itu datang kedua malaikat untuk bertanya kepada kita, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma imamuk wa ma qiblatuk wa man ikhwanuk, dan seterusnya. Bagaimana saat kedua malaikat itu datang? Bagaimana kita bisa menjawab? Mereka datang, kita udah pikirin belum persiapan kita? Itu mereka itu datang dengan bentuk yang sangat menakutkan, sebagaimana di dalam riwayat. Mata mereka itu bagaikan kilat yang menyambar. Tatapan mereka itu begitu tajam, menakutkan, bagaikan petir, bagaikan kilat yang menyambar. Itu tatapan matanya. Ya, suara mereka itu bagaikan geledek yang yang begitu keras dan menakutkan. Jadi bukan ditanya man rabbuk, enggak. Ditanyanya dengan tegas, bagaikan suara gemuruh, geledek yang kencang, yang menakutkan tuh. Kalau ada gede-gede kita ketakutan. Nah, kayak begitu pertanyaannya, man rabbuk. Enggak bisa dibayangkan alangkah menakutkannya. Kita kalau dihadapkan kayak begitu, sekalipun kita udah hafal, hilang hafalan kita. Iya, semaput kita. Itu dalam satu riwayat disebutkan di dalam kitab Jala'ul Afham fi Syarah Aqidatul Awam oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau menyebutkan tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, tatkala beliau dibaringkan di dalam kuburannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menunggu di atas kuburannya Sayyidina Umar, pengen tahu apa yang terjadi di dalam kuburannya Umar bin Khattab. Dan ternyata Sayyidina Ali menceritakan, hal disebut di dalam kitab Jala'ul Afham oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya saat itu, ya, orang pada bubar, Sayyidina Ali masih duduk sejenak di atas kuburannya Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah duduk sejenak, baru Sayyidina Ali berbicara, menceritakan saat itu datang malaikat Munkar Nakir kepada Umar bin Khattab, ingin bertanya kepada Umar bin Khattab. Mereka bertanya,
Katanya, ya Umar, man rabbuk wa man nabiyyuk. Sayyidina Umar ketika ditanyakan demikian, itu malaikat diomelin nama Sayyidina Umar. Bilang, kamu tanya kepada saya siapa nabi, siapa Tuhanku, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Saya selama sekian tahun berjuang bersamanya, kamu nanya sama saya siapa Tuhan saya dan siapa nabi saya. Kalian berdua siapa Tuhan kalian, siapa nabi kalian, gitu ya nama Sayyidina Umar. Saya berjuang bersamanya, bahu dengan bahunya, berdampingan di medan perang. Terus kamu tanya kepada saya siapa nabi saya. Dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu. Nah, mereka enggak berkutik yang dihadapi Umar bin Khattab. Terus saat itu Umar bin Khattab bilang kepada mereka berdua, kalian datang kepada setiap orang-orang beriman dengan wajah semacam ini. Maka mereka katakan, iya, kami datang kepada setiap orang beriman dengan wajah yang semacam ini. Umar bin Khattab bilang, kalau gitu aku perintahkan kepada kalian, jangan kalian datang kepada orang beriman setelah ini dengan wajah semacam ini, tapi dari wajah yang lebih bagus saja. Saya Umar bin Khattab aja merasakan rasa takut yang enggak pernah saya rasakan sebelumnya, kata Umar bin Khattab. Apalagi orang-orang mukmin yang lainnya. Begitu, maka mereka mematuhi perucapannya Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, Masya Allah, lihat Umar bin Khattab hidup dan matinya membawa manfaat untuk kaum muslimin, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini terlepas dari sihhat riwayat atau tidaknya, tetapi ini disebutkan referensinya dari kitab Jala'ul Afham fi Syarh Aqidatul Awam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau menukil atau mengambil daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Syahid di sini yang ingin saya sampaikan, Umar bin Khattab aja ketakutan. Umar bin Khattab, bagaimana kita? Sudah siap belum di kegelapan itu untuk melihat berjumpa dengan malaikat munkar wa nakir? Nah, ini perlu kita renungkan. Ini perlu kita fikirkan, apa persiapan kita di kegelapan itu, bagaimana keadaan kita, itu yang harus kita pikirkan. Surat Tabarak tuh, kita kan kalau udah mikir begitu ketakutan, kita bakal merenung. Kita ketika merenung kita ketakutan, apa jalan keluar? Kita bakal cari jalan keluar. Nggak ada jalan keluar di situ ente bisa nyogok munkar nakir. Nggak ada ente bayar PLN dari sekarang, taruh lampu dalam kuburan saya juga nggak ada gunanya itu lampu yang ente taruh. Tapi ketika ente merenung, kita merenung nih, kita ketakutan, kita kepikiran. Itu saat itu kita bakal cari jalan keluar, dan saat itu kita bakal cari jalan keluar yang benar. Apa itu? Bagaimana kita bisa menerangin kuburan kita? Kita cari tahu. Oh, Nabi bilang, kita kalau mau menerangin kuburan kita, bangun di kegelapan malam, tahajud dan membaca Al-Quran. Kita mau kalau menerangin kuburan kita, Al-Quran jangan kita tinggal, kita baca. Nah, itu akan mendorong kita renungan semacam itu tuh untuk kita senantiasa baca Al-Quran, baca surat Tabarak. Ya, sebab surat Tabarak itu adalah surat yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas juga menyebutkan bahwasanya membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu setiap hari di waktu siang hari itu dapat menjaga seseorang daripada siksa kubur, katanya. Nah, zikir-zikir kayak semacam ini, ya, amalan semacam ini yang bisa melindungi kita dari siksa kubur. Orang yang merenung keadaannya di dalam kubur, dia akan mencari jalan keluar dan dia akan melakukan itu. Dan itulah tujuan kita merenung, bukan cuma sekadar merenung dan berpikir, tapi setelah merenung apa? Makanya di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, kita ini sekarang nih hati kita udah kelewat beku. Ya, kenapa bisa sampai beku hati kita? Ya karena itu, dunia udah nguasai, ngegeragotin hati kita. Kita udah panjang cita-cita, udah nggak mikir lagi kita bakal mati. Kita masih rencana kita banyak, wah gue mau bangun ini, gue mau ini, gue mau itu. Kematian. Nanti kalau sadar, kayak sekarang nih, subhanallah, subhanallah. Padahal ini kan pelajaran, kayak Habib Dinan kemarin bilang, ini pelajaran. Ya, ketika orang pada ketakutan mati saat ini nih, ya, yang ini divonis positif COVID, wah dia udah kelabakan takut mati. Itu kan sebenarnya pembelajaran bakal dia. Ayo, sekarang yang tadi ingetin kematian depan mata, apa persiapan? Langsung dia mempersiapkan diri, ya kan gitu. Dia stres, ya ada orang yang sampai begitu stres. Yang dapat hidayat, dia mempersiapkan dirinya. Subhanallah, Allah kasih panjang umur, bahagia. Ya, jangan ente terjerumus di kubangan yang sama lagi. Ya, karena kan dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup lagi. Ya,
Taib. Itu hidup yang kita dikasih lagi kesempatan oleh Allah, warnai dengan ketaatan. Jangan kita lalai lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha. Sebab kematian itu datang tanpa jadwal, tanpa janji. Allah. Cuman kadang hati kita ini udah kelewat, beku. Enggak ada manfaat, kadang tuh nasihat enggak bawa manfaat, peringatan enggak bawa manfaat. Tiap hari kita lihat orang mati, kita sibuk sama medsos nih. Kita enggak pikirin kita bagaimana ketika kita mati. Itulah hati. Makanya Allah Ta'ala bilang, sawa'un alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama bagi mereka ini orang-orang yang kayak begini, yang hatinya udah beku, yang udah kelewat kotor, yang sial. Bagaimana? Kamu kasih dia peringatan atau kamu nggak kasih peringatan, nggak beriman sama Allah. Percuma. Diingetin depan matanya orang pada mati satu persatu, tetap aja dia sibuk sama hal-hal yang dimurkai oleh Allah, nggak mempersiapkan dirinya. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Dia dengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya, tetap dia masih maksiat, masih menyombongkan diri, seakan-akan dia enggak mendengar sama sekali ayat-ayat Allah. Ya, Habib Abdullah Haddad bilang, innal mawa'idha la tughni asira hawa mughaffalul qalbi fi haidin anis hanani. Mau'idhah, nasihat, peringatan enggak ada manfaatnya bagi orang yang terbelenggu oleh hawa nafsunya, oleh ambisinya, oleh dunia, oleh amal dan cita-cita panjangnya. Orang yang kayak begini nasihat enggak ada gunanya. Ya, ini mah tinggal tunggu hidayat dari Allah atau naudzubillah dia sial kesialan yang abadi. Naudzubillah min dzalik. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi wa narun law nafakhta biha adha'at walakin dha'a nafhuka fi ramadi. Itu ulama dulu bilang, kita kan nih seruan-seruan, senantiasa diseruan kepada kita. Tapi masalahnya itu kalau kita berseru kepada orang yang hidup manfaat, tapi kita menyerukan kepada orang yang pada nggak hidup, orang mati semua, mati hatinya, sehingga nih seruan nggak ada manfaat, kayak nggak didengar, kayak nggak pernah ada. Maksiat tetap maksiat, padahal depan mata yang mati pada mati. Ya, peringatan demi peringatan dikasih tahu, nasihat demi nasihat dikasih tahu. Ya, dia udah kejeblos celaka berkali-kali, tapi tetap aja nggak ngambil pelajaran. Ya kayak begini, masalahnya bagaimana? Seperti tadi kita bilang, kita ngomong sama orang mati sih, bukan orang yang hidup hatinya. Kalau orang hidup bakal dengar, tapi masalahnya la hayata liman tunadi. Nah, orang-orang yang punya hati, punya iman sama Allah sebenarnya itu dia bisa mendengar nasihat. Tapi kalau nggak dengar nasihat ya dia nggak punya iman. Allah Ta'ala bilang, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan karena sesungguhnya peringatan itu membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang nggak ngambil manfaat dari nasihat, dari peringatan, nggak merubah dirinya, itu imannya bermasalah. Sayadzakkaru may yakhsha wa innama yatadzakkaru ulul albab wa hakadha. La ilaha illallah. Thumma kullu ta'athurin lam yuthmir thamarah min fi'li a'mali salihah wa tajannubin li a'malin radi'ah fa huwa kaladam. Kita dengar kematian, ada orang meninggal, kita sedih, ya Allah fulan meninggal muda, ya Allah fulan temenannya meninggal. Dia nangis, dia sedih, terus habis itu dia sibuk lagi. Macam kayak apa? Persis kayak kita nih. Kalau ada ulama mati, semuanya ribut di mana namanya, di medsos. Benar nih, penyakit nih, benar Anda bilang ini penyakit. Ada ulama besar wafat nih, meninggal, semua rame, wah langsung tuh nyebar tuh potongan-potongan ceramahnya dia. Ngomong kosong, lo kemarin kemana? Dia ngajar, lo nggak pernah hadir. Begitu nih mati, ini alim, nih orang alim mati, nih kiai mati, nih habib mati, begitu baru dia sibuk tuh di medsosnya, bawa cuplikan-cuplikan si habib ini. Walah dia dengar, cuma dapat dari orang. Benar, kan penyakit. Wallah, ada penyakit loh. Ini yang kita dapetin orang kita begitu. Nih habib, nih syekh, nih kiai, bertahun-tahun ngajar samping rumahnya tuh orang. Nggak pernah hadir, wala pernah tahu. Begitu meninggal, baru, ya Allah meninggal. Langsung sebarin dia tuh, potongan-potongan videonya, potongan nasihatnya. Mending deh, habis gitu dia berubah. Enggak, seminggu doang. Mending kalau seminggu, 2 hari nggak lebih. Habis gitu dia sibuk lagi sama dunianya. Sebelahnya ada orang alim lagi mati. Oh dia mati lagi, dia kan tetangga saya, gua kenal dulu. Tuh, mengkosong. Ini yang kita dapetin, keadaan kita begitu. Penyakit, ini penyakit serius loh. Benar.
Katanya Habib Abdullah Haddad, orang yang kayak begini tau apa? Maddahatul gubur, tukang puji kuburan. Udah mati baru dipuji. Waktu hidup nggak ada yang peduli. Benar. Waktu hidup nggak ada yang peduli. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini orang yang begini orang yang rugi. Dan kelak tuh hari kiamat tuh tahu apa? Ya, bakal dituntut sama Allah tuntutan yang berat. Nah, disebabkan yang dia lakukan ini nggak lebih dari sandiwara aja kayak begitu. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Wah saya sedih, fulan meninggal, lo kemana? Ya udah deh, kalau lo sedih berubah gitu habis ini enggak jadi lebih baik. Sedihnya cuma 2 hari, habis gitu udah. Ghibah masih tetap ghibah, maksiat masih tetap maksiat, lalai dari ketaatan masih tetap, majelisnya ulama nggak pernah hadir lagi. Naudzubillah. Masih sibuk sama medsosnya, sama dunianya nggak ada habisnya. Nggak apa gunanya yang kayak begini. Ya cuman kesian aja sama orang-orang yang begini. Kesian jujur. Nggak enak lo hidup kayak begitu. Yang nikmat tuh ketika orang dekat sama Allah. Hidup yang bahagia itu ketika orang punya hubungan erat dengan Allah. Itu hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia itu tahu apa? Yang punya persiapan. Tahu, gue bakal mati. Berarti yang gue lakukan yang terbaik. Ya, gue nggak bakal mikir panjang-panjang lagi. Gue bakal mati mau ngapain? Ya, gue bakal kerjakan apa yang kematian di depan gue sekarang. Gak bakal sibuk sama yang lain. Dan kebahagiaan sebenarnya di situ. Cuman kita perlu banyak ingat kematian, dan ngingatnya bukan sekedar ngingat, tapi yang membawa perubahan pada diri kita. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini atur waktu kita untuk banyak merenung kematian. InsyaAllah nanti bakal dibahas lagi tentang renungan-renungan yang lainnya. Cara merenung yang lainnya tentang kenikmatan, tentang anugerah Allah dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Ya Rabbal Alamin. Wa ya jadal ajudin bil qabul tamami kulli sul sulaisan dan batinan. Ya ghafuru dhunub wa yasrul uyub wa yakshiful kurub wa ajil bil matlub wa yusli sya'na zahiran wa batinan. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.